Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Faridah, berasal dari kelas 1C, 1 Manajemen Reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 7 proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan tenaga kerja atau rekrutmen. Ini adalah proses di mana perusahaan menemukan dan menarik tenaga kerja baru yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Perekrutan tenaga kerja dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, melakukan promosi dari dalam perusahaan itu sendiri, contohnya promosi untuk naik jabatan dengan memenuhi persyaratannya. Yang kedua, perekrutan yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya seperti memasang iklan dan memberitahu kepada semua orang bahwa perusahaan kami memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin bergabung dengan memenuhi persyaratan yang sudah tertera dari iklan tersebut. Yang kedua, pemilihan tenaga kerja atau seleksi. Ini adalah proses di mana perusahaan melakukan evaluasi dan melakukan pemilihan calon kandidat tenaga kerja mana yang paling sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kriteria seleksi seperti pengetahuannya, kemampuannya, dan karakteristik lainnya. Kemudian proses seleksi, yang pertama seleksi lamaran, yang kedua pengujian calon tenaga kerja, yang ketiga wawancara, yang keempat pengecekan latar belakang dan referensi, kemudian yang kelima pengujian jasmani. Kemudian rasio seleksi. Untuk menghitung rasio seleksi dapat dilakukan dengan cara jumlah pelamar yang diterima dibagi dengan jumlah pelamar keseluruhan. Ya, penempatan tenaga kerja. Setelah tenaga kerja diseleksi, maka tenaga kerja akan ditempatkan untuk mengisi jabatan tertentu dan melakukan tugas dan fungsi sesuai jabatannya. Yang keempat, pengembangan tenaga kerja, yaitu proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan konsekuensi terjadinya perubahan spesifikasi sehingga sumber daya manusia perusahaan harus senantiasa ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, pemeliharaan tenaga kerja, yaitu kompensasi tenaga kerja. Yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung seperti gaji, upah, dan komisi. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung yaitu seperti tunjangan kesehatan, asuransi, dan rekreasi. Kemudian yang kedua, kompensasi non-finansial seperti pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap karyawan. Keenam, penilaian kinerja karyawan, yaitu upaya untuk menilai secara sistematis terhadap kinerja karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Penilaian ini dapat dilihat dari penjabaran tugas dan fungsi yang dilakukannya dalam bentuk indikator output maupun indikator outcome. Yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja, yaitu pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Dan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.